Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang suami dan seorang anak. Istri selingkuh minta cerai, saya ceraikan. Setelah sekian hari, anak saya sakit minta saya yang merawatnya. Namun istri tak mengizinkan. Saya ajak rujuk, istri menolak. Dia lebih memilih selingkuhannya dari saya. Apa yang harus saya lakukan selama menikah? Istri gak bisa dinasehati. Apa saya yang salah Buya? Saya menendang istri, tapi istri saya tidak pernah mau mendengarkan apa-apa. Syukron Buya. Innalillah. Seorang kadang begitulah, begitu gampangnya seorang wanita merendahkan dirinya dengan perselingkuhan. Punya suami yang halal. Wanita mulia susah melakukan yang demikian itu. Zina itu gak mudah dilakukan. Zina tidak mudah dilakukan. Pernah saya hadirkan satu kisah. Ini bagi para wanita. Hindun. Sering saya ulang-ulang kisah Hindun itu. Sebelum masuk Islam adalah pembenci Nabi. Yang membuat sayembara siapa yang bisa membunuh paman Nabi. Namanya Sayyidina Hamzah. Kalau dia budak akan dimerdekakan. Pokoknya dapat hadiah besar. Dibunuh oleh Wahsy. Sampai begitu bencinya Hindun ini kepada Rasulullah. Paman Nabi yang sudah meninggal dunia dibelah dadanya, lalu diambil hatinya dan digigit menunjukkan kebenciannya. Gitu. Sampai digelari Hindun ini kan Hindun akilatul akbat, pemakan hati. Saking begitu jahatnya. Setelah masuk Islam, ingat, hei kaum wanita semuanya. Setelah masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Dia bertanya, baiat apa ya Rasulullah? Baiat agar kau tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah. Kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apa lagi? Nabi menjawab, berjanjilah untuk tidak minuman keras. Kami tidak akan minuman keras. Terus, apa lagi ya Rasulullah? Sampai kepada permintaan Nabi. Berjanjilah engkau untuk tidak berzina. Di saat Hindun diajak berjanji untuk tidak berzina, ingkar dia. Ya Rasulullah atasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti saya ini merdeka semacam ini melakukan zina? Allah. Jadi di saat baiat itu kayak tersinggung maksudnya. Apakah kebayang saya ini melakukan zina? Padahal dia kafir loh ya. Bertualang dalam kekafiran. Dan memang masalah zina itu masalah merendahkan diri. Bayangkan dia memberikan kehormatannya dengan orang ya. Asal saja. Bukan dengan akad yang halal, memang rendah. Makanya dia wanita mulia. Padahal dia kafir waktu itu. Ternyata tidak ada yang pernah menjamahnya. Biarpun dengan kekafirannya. Ayo. Wahai kaum muslimat dimanapun anda berada. Apalagi sudah punya suami yang halal. Itu biasanya gara-gara tontonan yang merusak. Pergaulan yang salah. Sehingga punya yang halal ternyata dia masih mencicipi yang haram. Terhinakan dia. Tapi siapapun yang pernah punya permasalahan semacam ini. Allah Maha Pengampun. Segera kembalilah kepada Allah. Jangan biarkan diri anda terus larut dalam kehinaan. Dalam kubang kehinaan. Kembali. Ini adalah pertanyaannya tadi seperti itu. Wanita rendah. Tapi Allah Maha kuasa untuk muliakan. Kembalilah hai hamba Allah. Takutlah. Apalagi punya suami dan sebagainya. Punya halal. Na'udzubillah. Lalu anda sebagai seorang suami. Jika anda menemukan istri dalam keadaan melakukan kehinaan zina dengan bukti-buktinya. Pilihannya dua. Anda tetap didik dia dengan cara yang benar, Anda pertahankan, lalu Anda sukses, pahala besar. Pun dia adalah istri Anda. Jika Anda tidak mampu untuk mendidiknya karena mungkin terlalu berlebihan pelanggarannya, maka cukup Anda lepas tasrih bi ihsan. Tanpa harus Anda memukul dia atau mencaci dia. Cukup kembalikan kepada orang tuanya. Dan gak usah disebar aibnya, gak usah Anda sebut kalau dia selingkuh. Biarkan setelah itu dia menikah dengan orang yang pernah menzinainya. Daripada berzina begitu, biar dia mencari jalan yang halal. Anda laki-laki. Jangan gampang memukul. Laki-laki hebat itu tidak akan memukul istrinya, biarpun istrinya layak dipukul.
Kalau Anda suka tinju, kering sana, jangan dengan istri, wanita. Baik, seperti itu. Jadi Anda berkata, Anda baik kok. Apakah salah saya? Anda bisa punya andil kesalahan. Ya, termasuk kenapa istri begitu, Anda harus koreksi diri ya. Kalau Anda duduk dengan kami, Anda akan kami tanya bagaimana cara Anda berurusan dengan istri, komunikasi dengan istri dan seterusnya. Karena kalau kita ingin membenahi orang lain, kita harus berbenah juga dong. Nggak boleh begitu saja kita menyalahkan si istri. Salahnya dia memang salah sampai melakukan perselingkuhan yang kehinaan. Tapi kesalahannya bisa saja sebabnya karena kesalahan sang suami. Tapi yang hebat adalah orang itu adalah pandailah menyalahkan diri, jangan senang menyalahkan orang lain. Jika seorang istri punya suami melakukan kekerasan dan sebagainya, jangan langsung disalahkan suami lalu dikatakan suami keras kepala, tapi koreksi diri Anda. Karena mungkin sekali Anda adalah seorang wanita yang super lelet, sehingga suami Anda jadi nggak sabaran, nyuruh ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres. Mula-mula suami Anda lembut, akhirnya perintahnya ke-10 keras, cepet loh ya, jangan nggak selesai loh ya. Nah, itu karena leletnya Anda dalam pengabdian. Dan juga mungkin seorang suami memang tidak punya hati sehingga selalu kasar omongannya. Itu semua tidak baik. Maka sadari jika itu tidak baik, jangan diambil watak-watak serta sifat-sifat seperti itu. Hidup indahlah dalam rumah tangga. Baik bagi Anda, jika memang istri Anda sudah berlebihan, maka lepaslah dia. Anda akan dapatkan istri yang baik. Tapi Anda di saat dengan istri yang baru pun harus dengan cara yang baru. Bukan seperti yang Anda perlakukan dengan istri yang pertama. Semua harus berubah dong. Adapun istri Anda yang mendengar suara ini, takutlah. Kalau Anda harus menikah dengan orang yang telah berselingkuh dengan Anda, atau dengan yang lain, ingat, jangan, Anda harus takut zina. Jangan mau dihinakan. Anda harus takut zina. Zina yang hina di dunia, hina di akhirat. Zina hina di diri, zina hina di keluarga. Kalau orang kafir masuk Islam, seorang cucu masih bangga, bapakku mu'allaf. Tapi seorang cucu yang mendengar berita neneknya pernah berzina akan tercoreng jidatnya sampai kapanpun. Ibunya, neneknya. Na'udzubillah. Maka dari itu hati-hati dengan zina. Kemudian setelah itu kami tutup. Jika Anda mendengar berita perzinaan, awas, jangan Anda memindah berita tersebut. Jangan menggunjing pezina. Doakan semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.